Bianca Aurora, tolong pakaikan aku dasi, ucap Briano manja. Bianca pun segera memasangkan dasi suaminya itu, dengan tangan Briano yang memeluk pinggang istrinya. Aku menginginkanmu, ucap Briano tiba-tiba. Astaga, tidak, kau akan terlambat bekerja nanti, ucap Bianca. Aku CEO-nya Bianca, jadi aku bebas kapanpun mau datang, ucap Briano. Iya, aku tahu kau adalah cowoknya, tapi kau memiliki karyawan bukan? Kau harus menjadi CEO yang baik dan bertanggung jawab juga disiplin waktu, ucap Bianca. Briano pun hanya menganggukkan kepala dan berlalu dari sana, tidak lupa mencium bibir Bianca yang baginya sangat candu. Aku akan memberikannya di kantor saat jam istirahat. Semangatlah sayang, ucap Bianca saat Briano berdiri di ambang pintu kamarnya. Mendengar itu seketika Briano mendadak jadi berenergi dan segera berangkat ke kantornya. Bianca yang melihat gerakan suaminya seketika tersenyum. Sesampainya di kantor, Briano terus terngiang-ngiang ucapan istrinya itu. Dia pun semangat dalam bekerja dan tidak sabar menunggu jam istirahat. Waktu masih menunjukkan pukul 9 pagi, tapi Briano terus memandangi jam. Sayang, kenapa sekarang waktu seolah-olah sangat lambat? Biasanya waktu terasa sangat cepat, tahu-tahu sudah jam pulang. Sekarang, dasar brengsek, umpat Briano kesal. Hingga suara ketukan pintu mengganggu indera pendengarannya. Masuk, ucapnya. Mean pun masuk membawa map yang harus ditandatangani Briano. Kau datang cuman ingin menyuruhku tanda tangan? Ucap Briano kesal. CKK, lalu aku harus apa, Brian? Apakah aku harus membelaimu dan memberi pelukan hangat untukmu? Ucap Mean sembari mengkedipkan matanya satu. Briano yang merasa jijik seketika mengusir Mean dari ruangannya dengan melempar sepatunya tepat mengenai kepala Mean, membuat sang empu meringis kesakitan. Dasar cowok galak, oh shit kepalaku, ucap Mean sembari memegangi kepalanya yang terasa nyut-nyut. Dimension. Bianca tengah duduk bersama dengan Lula, Lina, dan juga Chelsea. Mereka berempat saling tertawa dan bercanda bersama di ruang tamu. Romeo yang kebetulan lewat tanpa sengaja memandang Chelsea, sedangkan yang ditatap hanya membuang muka. Melihat itu seketika Romeo berjalan ke dapur dengan menghembuskan nafasnya kasar. Lina yang melihat itu seketika menyadari bahwa Romeo pasti memiliki perasaan pada Chelsea. TRANKKK. Tiba-tiba kaca yang berada di dekat Chelsea pecah. Romeo yang baru dari dapur itu segera berlari dan menarik Chelsea dari sana agar pecahan kaca itu tidak mengenainya karena kaca mansion itu sangat besar. Sedangkan Lula dan Lina menarik nona mudanya untuk menjauh. Kini Romeo dan Chelsea saling tatap satu sama lain. Romeo yang melihat mata coklat Chelsea seketika hanyut dan hampir menciumnya kembali. Beruntung Romeo dengan cepat berhasil mengendalikan dirinya. Kau tidak apa-apa? Tanya Romeo. Menyingkir dariku Tuan Mesum, aku masih marah padamu, ucap Chelsea. Romeo pun langsung bangkit dan mengulurkan tangannya berniat untuk membantu, akan tetapi segera ditepis oleh Chelsea. Romeo hanya menghembuskan nafasnya dan segera memeriksa benda yang telah memecahkan kaca tersebut. Romeo menemukan sebuah surat yang terikat di batu besar itu. Kalian semua tunggulah pembalasan dariku. Romeo yang membaca itu seketika meremas kuat kertas di tangannya dan seketika rahangnya mengeras. Belum lagi amarahnya reda, tiba-tiba dia dikejutkan dengan salah satu anak buah Briano yang menemukan kepala manusia yang dilempar di halaman mansion itu. Romeo pun segera bergegas keluar untuk melihat kepala itu. Begitupun juga dengan keempat wanita yang mengekor di belakangnya. Bianca yang melihat itu seketika terduduk lemas. Hahaha, dasar bajingan keparat. Kalian tidak tahu telah berurusan dengan siapa. Kalian akan tahu akibatnya karena telah menyatakan perang dengan kami anggota Black Hunter, ucap Romeo dengan mata yang memerah. Cepat bawa nona masuk ke dalam, ucap Romeo lagi sembari menatap Lula dan Lina. Sedangkan Chelsea hanya berdiam diri tanpa bergerak sama sekali dengan tubuh yang gemetar. Romeo yang melihat itu seketika memeluk erat Chelsea dan membawanya masuk ke dalam mansion. Lina yang melihat itu hanya mengepalkan erat kedua tangannya. Nona, Anda tidak apa-apa? Tanya Mean dan dijawab dengan anggukan oleh Bianca. Kalian berdua, apa kalian juga baik-baik saja? Tanya Romeo kembali. Lula dan Lina juga hanya menganggukkan kepalanya. Romeo segera bergegas ke dapur mengambil 2 gelas air putih untuk Bianca dan juga Chelsea yang sangat syok itu. Romeo segera menghubungi Atala dan Roy yang berada di markas,
Bahkan di sana mereka juga mendapat teror yang sama. Banyak kepala manusia yang dilempar di sana. Minta mereka semua untuk menjaga markas. Kalian berdua pulanglah karena kita akan membahas masalah ini dengan Tuan Briano. Ucap Romeo sembari menutup panggilannya. Briano dan Mayan baru tiba saat Romeo menghubungi mereka bahwa ada yang telah meneror Dimension. Bianca yang melihat kedatangan suaminya segera memeluknya. Briano juga kaget saat melihat kaca besar di mansionnya pecah. Apa kau tidak apa-apa? Apa ada yang luka? Tanya Briano. Tidak ada, aku baik-baik saja. Jawab Bianca dengan tersenyum. Membuat Briano seketika bernafas lega. Tidak lama kemudian, Atala dan Roy pun tiba di markas dengan penampilan yang acak-acakan. Kenapa tampilan kalian seperti ini? Tanya Briano. Kami dihadang Tuan. Saat pulang dari markas beruntung kami berdua dapat mengalahkan mereka satu persatu. Ucap Atala dan Roy pun mengangguk membenarkan. Briano yang menatap curiga pada Atala dan Roy seketika membuat tubuh keduanya gemetar. Kalian berdua tidak bisa membohongiku sialan. Main cepat bawa kotak P3K kemari. Aku harus menjahit mereka hidup-hidup. Ucap Briano seketika membuat Bianca memeluk lengan Briano erat dan menggelengkan kepalanya. Mayan yang ingin bertanya, seketika tidak jeti karena melihat tatapan Briano padanya. Sedangkan Romeo hanya diam saja karena dia tahu apa yang akan dilakukan oleh Briano. Atala dan Roy yang mendengar itu seketika menghembuskan nafasnya. Karena mereka berdua tidak akan bisa berbohong pada manusia ajaib di depannya ini. Mayan tiba membawa kotak P3K tersebut dan segera memberikannya pada Briano. Kalian berdua kemari dan buka baju kalian itu. Ucap Briano. Tapi tuan ini hanya luka kecil dan tak perlu dijahit, hiyakan Roy. Ucap Atala sembari menyenggol lengan Roy. Iya benar, tuan ini hanya luka kecil ya kecil. Ucap Roy menimpali. Kemari brengsek, atau aku benar-benar akan menjahit luka itu. Ucap Briano. Seketika membuat Atala dan Roy melepaskan baju mereka. Berbalik. Ucap Briano lagi. Atala dan Roy pun berbalik. Keempat wanita itu kaget karena luka di punggung Atala dan Roy bukan main-main panjangnya. Di punggung Atala dan Roy sama-sama memiliki luka sayatan yang panjang. Beruntung luka itu tidak terlalu dalam dan hanya perlu diobati dari luar. Apakah yang melakukan ini orang yang sama? Ucap Briano. Benar tuan. Setelah melukai punggung Atala dengan gesit, ia juga melukai punggung saya. Sepertinya dia sangat terlatih dan juga dia seorang wanita. Ucap Roy. Di mana kejadiannya? Tanya Briano. Di markas tuan. Ucap Atala. Dasar berdebah, aku tidak akan memberi ampun pada mereka yang telah berani mengusikku. Ucap Briano marah. Tanpa sadar Briano yang marah itu menekan luka Atala membuat Atala berteriak kesakitan. Briano seketika tersadar dan meminta maaf. Romeo, Mayan, dan Roy seketika tertawa. Chelsea tanpa berkedip memandangi otot-otot dua pria yang berada di hadapannya itu. Romeo yang melihat itu mendekati Chelsea dan berbisik. Aku juga memiliki otot seperti mereka, bahkan lebih besar dari dua pria itu. Apa kau ingin menyentuhnya? Aku bisa memberikannya, bahkan aku juga bisa memberimu otot yang di bawah ini. Itu juga lebih besar. Ucap Romeo berbisik sembari tersenyum smirk. Mendengar itu seketika Chelsea menggeplak kepala orang yang berada di sampingnya itu. Selain mesum kau juga sangat gila tuan. Ucap Chelsea. Romeo yang mendengar itu seketika tersenyum. Dan semua itu tidak luput dari perhatian semua orang. Ihem, Romeo kau berhutang penjelasan pada kami. Ucap Mayan. Hutang penjelasan apa? Tanya Romeo. Mayan seketika menarik Romeo menuju ruang kerja Briano diikuti oleh Briano yang mengekor. Sekarang katakan apa yang telah kau perbuat pada Chelsea semalam. Tanpa menyadari bokongnya yang menduduki kursi kebesaran Briano. Perhatikan kursi yang kau duduki Mayan. Ucap Briano menatap tajam Mayan. Mayan seketika menyadari bahwa ia salah menduduki kursi dan segera berdiri untuk menjauh. Dan ia pun mempersilahkan Briano untuk menduduki kursinya kembali. Astaga, kalian menarikku ke sini hanya untuk menanyakan hal itu? Tanya Romeo heran dengan kedua sahabatnya. Mayan dan Briano menganggukkan kepala masing-masing. Aku menciumnya. Ucap Romeo seketika membuat Mayan menganga. Wah, apa ini? Telingaku tidak salah mendengar Brian.
Rupanya sahabat kita ini juga bisa tertarik pada wanita. Aku bukan seorang Casanova seperti kalian yang suka memasukkannya pada jalang-jalang di luaran sana. Hahaha, jangan pernah lupa kalau kau juga sama seperti kami brengsek. Walaupun kau tidak pernah mencelupkan milikmu itu, tapi kau lebih suka memasukkan milikmu ke dalam mulut wanita, ucap Briano tersenyum smirk. Mendengar itu Romeo hanya menghembuskan nafasnya kasar dan tak ingin berdebat sama sekali karena memang apa yang dikatakan Briano adalah kebenaran. Apa kau tertarik pada Chelsea? Lalu bagaimana jika Lina ternyata menyukaimu? Kira-kira siapa yang akan kau pilih? Ucap Mayan. Apa maksudmu dengan Lina menyukaiku? Tanya Romeo. Sudahlah, lupakan, kau akan tahu sendiri nantinya. Ucap Mayan meninggalkan ruangan itu. Apa maksud dari perkataan Mayan? Tanya Romeo ke Briano. Sedang yang ditanya hanya mengangkat bahu acuh dan berlalu juga dari sana. Romeo yang ditinggalkan begitu saja seketika marah dan berlalu keluar dari sana dengan pikiran yang berkecamuk. Mereka semua berkumpul kembali di ruang tamu itu. Romeo terus memandang Lina membuat Lina seketika membuang pandangannya ke arah lain. Dan Romeo pun berbalik memandang Chelsea seketika, membuat Chelsea juga membuang mukanya. Romeo hanya menghembuskan nafasnya kasar dan ingin berlalu dari sana. Kau ingin kemana? Tanya Briano. Markas, aku ingin menyelidikinya sendiri, siapa tahu aku bisa menemukan siapa yang telah meneror. Ucap Romeo. Kau tidak bisa ke sana tanpa membawa senjata bodoh. Ucap Briano. Dan ia pun mengeluarkan pistol dari sakunya. Melihat Romeo keluar, seketika Chelsea berlari mengejarnya. Kau ingin kemana? Kalau terjadi sesuatu padamu bagaimana? Kumohon tetaplah di sini Tuan Mesum. Ucap Chelsea. Apa kau khawatir padaku, Nona? Aku akan baik-baik saja. Bagaimanapun ini sudah menjadi tugasku, sekarang masuklah karena keadaan di luar masih sangat berbahaya. Ucap Romeo. Aku tidak khawatir padamu Tuan Mesum. Aku hanya tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Karena kalau sampai kau mati, aku tidak akan ada yang mengurus. Kalau Tuan tampan itu aku tidak terlalu dekat padanya. Ucap Chelsea. Hahaha, bilang saja kalau kau khawatir, Nona. Kau tidak bisa berbohong padaku. Sekarang masuklah. Ucap Romeo. Chelsea pun segera masuk dan Romeo juga melajukan mobilnya menuju markas kota Las Vegas. Aku tidak sabar ingin menemuimu sayang. Tunggu aku. Ucap seorang wanita di depan foto seorang pria sembari tersenyum smirk. Tuan Romeo, ucap salah satu anak buah Briano bernama Josh itu sembari menunduk hormat diikuti dengan yang lain. Apa kalian baik-baik saja? Atala dan Roy cerita jika Marcus habis mengalami peneroran. Tanya Romeo. Kami semua tidak apa-apa Tuan. Ucap Josh. Aku ingin sendiri di dalam, jangan ada yang mengganggu. Ucap Romeo dan diangguki oleh mereka semua. Romeo pun segera masuk dan menduduki bokongnya di sebuah kursi sembari meminum segelas wine. Romeo terus terngiang-ngiang dengan ucapan Mayan yang sialnya dia tidak ingin memberi penjelasan, begitu juga dengan Briano. Dasar brengsek. Apa benar Lina menyukaiku, tapi sejak kapan? Kenapa dia tidak memberitahu diriku dan Chelsea wanita itu? Kenapa bayangannya selalu menari-nari di otakku? Ucap Romeo sembari mengacak-acak rambutnya. Romeo seketika keluar lagi untuk menyelidiki semua kepala yang telah dilempar ke markas mereka itu, akan tetapi Romeo tidak menemukan apapun. Siapa orang yang telah berani meneror mansion dan markas? Aku tidak menemukan tanda apapun di semua kepala ini. Dasar brengsek. Ucap Romeo menatap tajam kepala-kepala yang berjejer di hadapannya tanpa merasa ngeri sedikit pun. Trit. Apa kau menemukan sesuatu? Tanya Briano di sambungan telepon. Mereka sama sekali tidak meninggalkan jejak, tapi aku akan berusaha untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Ucap Romeo. Kuharap kau berhasil mencari orang yang telah berani bermain-main dengan kita. Entah mengapa firasatku tidak jauh-jauh dari Sean. Ucapnya lalu menutup teleponnya. Membuat Romeo menghela nafasnya kasar karena sahabat sengkleknya itu selalu mematikan panggilan sepihak. Romeo terus mencari tahu siapa orang yang telah berani meneror mereka hingga waktu sudah berganti malam. Akan tetapi masih nihil. Brengsek. Kenapa aku tidak menemukan apapun? Ucap Romeo sembari terus meminum wine yang ada di tangannya tanpa berhenti sama sekali. Tuan, Anda sudah banyak sekali minum, saya mohon berhentilah, Anda bisa saja mabuk. Ucap Josh khawatir. Aku pusing sialan. Jangan menyuruhku untuk berhenti minum atau pusingku tidak akan hilang.
Ucap Romeo yang mulai sedikit mabuk itu. Justru karena Tuan pusing, Tuan harus berhenti minum. Ucap Josh. Siapa kau yang berani sekali menghentikanku brengsek? Ucap Romeo yang ingin mencekik Josh akan tetapi ia bingung karena Josh di depannya ada dua. Melihat itu Josh ingin tertawa akan tetapi menahannya. Dia pun menyuruh yang lain untuk menjaga markas. Sebab dia akan mengantar Romeo pulang karena melihat kondisi tuannya yang tidak mungkin bisa menyetir saat ini. Ah brengsek, kenapa bayangan wanita gila itu muncul terus di kepalaku ini? Hei Josh, apa kau melihatnya? Wanita gila itu menari-nari di atas kepalaku. Ucapnya sembari menunjuk atas kepalanya dengan gerakan memutar. Josh yang tidak mengerti hanya menganggukkan kepalanya saja. Josh, apa kau mau dengar ini juga? Mean bilang Lina menyukaiku, astaga ini gila bukan? Bahkan Mean juga bilang siapa yang akan aku pilih, Chelsea si wanita gila itu atau Lina yang memang menyukaiku, hahaha, aku disuruh memilih oleh sahabat laknatku itu. Racau Romeo terus. Sesampainya di mansion, Josh dengan susah payah membawa Romeo dengan meletakkan satu tangan Romeo di pundaknya. Orang-orang yang tengah berkumpul di ruang tamu seketika terkejut mendapati keadaan Romeo yang mabuk itu, bahkan 3 kancing kemejanya telah hilang entah kemana. Chelsea yang melihat itu seketika meneguk salivanya, begitu juga dengan Lina. Tuan mesum itu ternyata sangat tampan. Gumam Chelsea. Tuan Romeo sangat tampan. Gumam Lina juga sembari tersenyum. Mean yang melihat itu seketika berdiri dan membantu memapah Romeo dan mendudukannya di kursi. Apa yang terjadi padanya? Tanya Mean. Tuan Romeo banyak sekali meminum wine Tuan. Saya sudah menghentikannya, tapi Tuan tidak mau berhenti. Ucap Josh. CKK, ada apa lagi dengan anak ini? Ucap Mean. Hei Mahen, kau berhutang penjelasan padaku, haha, apa yang kau maksud dengan menyuruhku untuk memilih, ha? Aku tidak tertarik pada kedua wanita itu. Racau Romeo. Jika kau tidak mau memilih tidak apa, setidaknya tidak perlu minum-minum juga brengsek. Umpat Briano kesal. Romeo terus meracau membuat Mean dan Briano menghembuskan nafasnya kasar. Dan tanpa sengaja arah mata Romeo memandang sepasang netra coklat milik Chelsea. Hei, kenapa matamu itu sangat indah? Racau Romeo yang ingin mendekati Chelsea seketika membuat Mean menghentikannya. Kenapa kau menahanku brengsek? Apa kau tahu bayangannya selalu menari-neri di kepalaku? Coba lihat ini, lihatlah, ada dia yang menari-neri. Ucap Romeo yang menunjuk kepalanya itu. Mean dan Briano hanya menggelengkan kepala mereka merasa pusing dengan teman satunya itu. Dan dia... Ucap Roy menggantung kala melihat Lina. Sedangkan Lina yang ditatap segera menundukkan pandangannya. Hei Nona, kenapa kau menunduk saat melihatku? Dulu kau sangat garang sekali, apa benar kau menyukaiku? Tanya Romeo spontan. Membuat jantung Lina seketika berdegup kencang. Sedangkan Chelsea hanya diam saja dan segera berlalu dari sana. Romeo yang melihat itu seketika mengejar Chelsea. Bahkan Romeo mengejarnya sembari terus menabrak sesuatu yang ada di depannya, membuat Mean memijit pelipisnya yang nyeri itu. Saat Chelsea ingin menutup pintu kamarnya, seketika kaki Mean menahannya dan ia langsung masuk ke kamar Chelsea begitu saja. Keluar dari sini Tuan Mesum, kau sedang mabuk? Ucap Chelsea. Mengapa kau pergi? Tanya Romeo. Aku lelah dan ingin beristirahat. Ucap Chelsea. Apa kau cemburu? Katakan padaku. Ucap Romeo. Jangan mimpi aku tak pernah menyukaimu, sekarang keluarlah, teriak Chelsea. Romeo yang terus memandang mata indah Chelsea seketika langsung melumat bibir itu. Chelsea yang mendapat serangan tiba-tiba itu mendorong kuat tubuh Romeo, akan tetapi Romeo langsung menangkap kedua tangan Chelsea itu dan terus melumat bibirnya. Plak-plak. Keluar dari kamarku, BASTARDD Hicks. Hicks. Aku membencimu Tuan Mesum, sangat benci. Kenapa kau tidak melakukannya pada Lina dan malah padaku, Hicks, dasar brengsek? Teriak Chelsea. Aku tidak menyukai Lina, kau dengar? Aku tidak menyukainya dan aku tidak akan menyentuhnya. Ucap Romeo. Kenapa kau tidak ingin menyentuhnya? Apa karena dia wanita baik-baik? Asal kau tahu, aku juga wanita baik-baik dan aku bukan jalangmu Romeo, kau dengar itu? Ucap Chelsea. Aku tidak ingin menyentuhnya karena aku tidak menyukainya, sialan. Dan aku tidak pernah menganggapmu sebagai jalangku, kau dengar itu? Ucap Romeo. Keluar dari kamarku. Sekarang kau tengah mabuk Tuan Mesum, Hicks. Hicks, pergilah ku mohon. Ucap Chelsea.
Romeo yang setengah mabuk itu seketika keluar dari kamar Chelsea meninggalkan Chelsea yang tengah menangis karena Romeo yang lagi-lagi menciumnya secara tiba-tiba. Romeo yang kehilangan keseimbangannya itu pun terjatuh dan tidak bisa untuk berdiri lagi karena dia benar-benar pusing saat ini. Mayen yang melihat itu langsung memapah Romeo menuju kamarnya. Orang-orang yang tengah berkumpul itu seketika kembali ke kamarnya masing-masing. Begitupun dengan Josh yang kembali ke markas. Di dalam kamar Briano. Apa yang terjadi pada Mayen? Tanya Bianca. Dia memang seperti itu jika banyak pikiran. Ucap Briano. Ada apa? Tanya Briano lagi. Tidak ada. Hanya saja aku ingin mengatakan bahwa Lina menyukai Romeo. Tetapi saat aku memerhatikan interaksi Romeo dengan Chelsea membuatku berpikir apa jangan-jangan Romeo menyukainya. Ucap Bianca. Biarlah itu menjadi urusan Romeo. Sekarang tidurlah karena ini sudah larut malam. Ucap Briano dan mengecup bibir Bianca. Bukan Briano namanya jika dia tidak melakukan penyatuan dengan istrinya terlebih dahulu. Sedangkan Bianca hanya bisa... Jangan tanya lagi. Briano sudah sangat candu dengan tubuh istrinya itu, dan tidak akan berhenti jika dirinya belum puas kecuali jika istrinya yang meminta untuk berhenti seperti kelelahan misalnya. Briano yang sudah 5 kali melakukan penyatuan itu pun ambruk di samping istrinya yang saat ini sudah tertidur dan ia pun tidak lupa untuk... Briano yang kelelahan itu pun seketika tertidur tanpa membersihkan dirinya terlebih dahulu. Di kamar Lina. Bagaimana jika Tuan Romeo tahu bahwa aku menyukainya? Ucap Lina menatap Lule. Itu bagus, Lin. Sampai kapan kau akan terus menyembunyikan perasaanmu itu, hah? Jangan menutupinya lagi. Ucap Lule sembari tersenyum. Tidaklah, feelingku mengatakan bahwa Tuan Romeo menyukai Chelsea. Aku bisa melihat itu semua. Kalaupun memang iya aku bisa apa? Ucap Lina pasrah. Sedangkan Lula hanya diam saja karena takut jika ada perkataannya yang salah. Sudah sebaiknya sekarang kita beristirahat. Kita harus menjaga nona muda dengan ekstra kali ini. Ucap Lula dan diangguki oleh Lina. Mereka pun segera menuju tilam dan merebahkan diri di sana. Men jangan ditanya karena ia telah lebih dulu tertidur dikarenakan sangat mengantuk apalagi ia terus mendengarkan racauan tak bermutu dari sahabatnya itu. Keesokan paginya tiba. Di mana semua orang berada di mansion termasuk Briano dan Men yang tidak ke kantor karena hari Minggu. Mereka semua tengah berkumpul di meja makan dengan Bianca dan Chelsea yang memasak di dapur. Bagaimana keadaan Romeo? Tanya Briano. Dia baik-baik saja dan saat ini dia masih tidur. Ucap Men. Briano pun hanya menganggukkan kepalanya. Bianca dan Chelsea langsung duduk karena telah selesai memasak. Pelayan Lan yang menyiapkan semua masakan tersebut di atas meja makan. Bianca yang melihat Romeo belum datang meminta Chelsea yang memanggilnya akan tetapi, Chelsea menolak dan berakhirlah Lina yang diperintah oleh Bianca. Lina berjalan mendatangi kamar Romeo sesampainya di sana ia sudah melihat Romeo yang tengah bangun dari tidurnya sembari memegangi kepalanya yang terasa nyeri itu. Tok, tok. Masuk ucap Romeo. Nona muda memanggil Anda untuk segera makan. Ucap Lina dan saat ia ingin berlalu dari sana seketika Men menghentikannya. Apa kau menyukaiku? Tanya Romeo tanpa babi bu sama sekali sembari mementokkan Lina ke dinding. Lina yang mendapat pertanyaan seperti itu seketika bungkam dan tidak tahu harus menjawab apa. Kumohon berhentilah menyukaiku. Aku tidak ingin menyakitimu jika ternyata pilihanku tidak jatuh padamu kau mengerti. Ucap Romeo berlalu dari sana menuju meja makan dengan Lina yang mengekor di belakangnya sembari menyeka air di pelupuk matanya. Romeo duduk di tempatnya dan memandang Chelsea tetapi Chelsea tidak memandang Romeo kembali membuatnya bingung dengan perubahan wanita gila di depannya itu. Apa kau sudah menemukan siapa peneror itu? Tanya Briano. Aku sudah berusaha tapi masih nihil. Ucap Romeo. Kau memang berusaha Rom. Tapi kau tidak fokus pada tugasmu itu, apa yang tengah kau pikirkan? Tanya Briano. Kau benar aku memang tidak fokus dan banyak pikiran. Ucap Romeo. Briano pun hanya manggut-manggut saja dan tidak lanjut bertanya kembali. Selesai makan, Romeo penasaran kenapa Chelsea berubah padanya. Dia pun mengekor Chelsea yang menuju kamarnya. Chelsea. Ucap Romeo. Ada apa lagi Tuan Mesum? Ucap Chelsea. Ada apa denganmu? Mengapa kau berubah seperti itu? Tanya Romeo heran.
Apa Anda tidak mengingat pelakuan Anda semalam? Tanya Chelsea menatap tajam Romeo. Sedang yang ditatap hanya menggelengkan kepalanya. Anda sudah menyentuhku lagi, Tuan Hicks. Hicks, aku membencimu, sangat membencimu. Sekarang pergilah dariku. Aku ingin sendiri, Hicks. Hicks, ucap Chelsea menangis. Maaf, aku akan pergi, ucap Romeo dan segera berlalu dari sana. Chelsea yang melihat kepergian Romeo, entah mengapa ada perasaan sedih yang menyelimuti hatinya. Tapi dia tidak ingin memperdulikan itu dan segera masuk kembali ke kamarnya. Di sisi lain seorang pria kini tengah menghisap cerutinya, sembari tersenyum smirk menatap foto Briano dan Bianca yang sudah ditusuk-tusuk banyak paku. Apa yang terjadi di mansion dan markas itu, setelah kau meneror mereka semua? Tanya pria tersebut. Mereka sangat marah, Tuan, dan terus menyelidiki siapa yang telah meneror mereka, dan kami juga tidak meninggalkan jejak apapun agar mereka tidak bisa menemukan kita. Ucapnya sembari tersenyum. Pria yang mendengar itu pun seketika tersenyum smirk. Lalu bagaimana denganmu? Tanya pria tersebut kepada wanita yang di depannya. Saya berhasil melukai punggung kedua pengawal yang berada di sana, Tuan. Lebih tepatnya mereka berdua juga berkuasa di sana karena saya sempat melihat seluruh anak buah Briano yang menunduk hormat pada mereka. Ucap wanita itu. Haha, bagus. Kau memang dapat diandalkan. Ucapnya sembari menatap wanita di depannya. Sekarang kalian boleh pergi. Ucap pria tersebut dan diangguki oleh kedua suruhannya itu. Tunggu pembalasanku, sialan. Gara-gara kau aku tidak bisa bergerak dengan bebas karena chip sialan ini. Dasar bedebah kau, Briano Alexander. Gumam pria tersebut yang tidak lain adalah Sean Alexander.